Tes. Pak, mohon maaf suara numpuk-numpuk. Suara numpuk-numpuk. Nah, kalau sekarang udah enggak ya? Udah enggak numpuk ya? Biasanya ada yang dampingin, jadi enggak ada yang dampingin. Jadi suaranya agak double gitu ya. Nah, suaranya agak double. Jadi, kalau kita bicara soal teknologi, itu ada. Kalau kita bicara soal teknologi, itu ada esensi-esensi yang di dalamnya bersandar pada pendapat para ahli. Kemungkinan saya akan menampilkan pendapat-pendapat ahli itu seperti yang ada di tampilan Anda. Heidegger adalah salah satu filsuf yang membuka diskursus filsafat teknologi, karakter dan hakikat teknik, bahkan sudah dibicarakan oleh Heidegger dalam buku besarnya. Nah, esensi teknologi menurut Heidegger yaitu adanya penyingkapan yang dilakukan untuk membantu kita menjalin suatu hubungan yang bertanggung jawab dengan teknologi. Dengan mengetahui dan memahami esensi teknologi, kita diharapkan mampu mengalami teknologi dalam batas-batas sendiri dan bahkan berupaya melampaui batas-batas tersebut. Di samping untuk penyelidikan landasan ontologi teknologi, Heidegger berusaha membebaskan teknologi itu sendiri dari pandangan-pandangan keliru yang semata-mata bersifat subjektif dan sangat instrumentalis, serta menjadikannya sebagai pokok filsafat. Karena menurut Heidegger, esensi dari teknologi itu terkait erat dengan eksistensi manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi konsep yang diusung oleh Heidegger itu bertolak dari pandangannya sendiri mengenai teknologi. Ia mengartikan bahwa teknologi lebih sebagai suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara kita bertindak. Cara kita menggunakan alat misalnya, dan cara kita berhubungan dengan dunia kehidupan. Oleh karena itu, yang jadi konsentrasi Heidegger ini atau yang menjadi bahan kajian dari Heidegger bukan lagi soal teknologi ansih, nah itu ya, ansih, ataupun bentuk-bentuk teknologi, melainkan orientasi kita pada teknologi. Dalam hal ini dimensi praktis dari teknologi tampak sangat jelas karena kan teknologi bukan sebagai ansih. Heidegger berpendapat bahwa untuk dapat menyingkap fenomena teknologi harus terlepas tuh. Dia harus terlepas dari pandangan yang semata-mata sangat instrumentalis. Dan begitu antropologis. Pandangan yang sangat instrumental berarti melihat teknologi itu sekedar sebagai
apa ya, sarana gitu ya, sarana untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau teknologi dipandang sebagai antropologis, berarti melihat teknologi hanya sebagai aktivitas manusia. Nah, gitu kira-kira. Jadi ada dua hal perbedaan. Bagi Heidegger, pandangan-pandangan ini sangatlah dangkal. Ya iya tadi ya, karena kalau misalnya ditinjau dari teknologi sebagai tujuan, itu katanya sangat dangkal tuh. Luar biasa Heidegger nih. Pandangan-pandangan itu sangatlah dangkal dan menjadikan teknologi sebagai instrumen dari sains. Ya, kita begitu kecanduan terhadap teknologi. Bayangkan aja, kita tidak bisa melepaskan diri dari media. Baru bangun tidur, sudah melek media. Mau tidur, melek media. Sehingga kemana-mana tidak dapat dilepaskan dari media. Coba saja Anda uji coba sendiri. Dalam satu hari, bisa nggak melepaskan diri dari teknologi? Nah, gitu ya. Heidegger bilang seperti itu. Jadi, Heidegger itu menyatakan bahwa pandangan terhadap teknologi, baik secara instrumental maupun secara antropologis, disebut sebagai is correct, but not true, katanya gitu. Apa yang betul hanyalah benar dalam arti tertentu saja, katanya. Ya, yaitu benar dalam bagian tertentu saja tuh. Dalam arti adanya kebenaran yang parsial ya, kebenaran yang parsial. Sementara kebenaran bagi Heidegger adalah ketidaktersembunyian atau aletheia. Aletheia, gitu. Aletheia. Itulah sebabnya agar mencapai kebenaran, penglihatan kita haruslah melampaui apa yang betul, karena apa yang betul selalu didasarkan pada suatu struktur ketersingkapan yang menentukan apa yang betul tadi. Heidegger berpendapat bahwa teknologi persoalan ontis, melainkan persoalan ontologis. Secara ontologi, teknologi merupakan upaya kebenaran menyingkapkan dirinya atau merujuk pada latar belakang benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang memunculkan diri dengan cara tertentu. Dengan demikian, secara ontologis, teknologi bukan hanya sekumpulan instrumen atau aktivitas teknologi, melainkan juga suatu cara pengungkapan kebenaran atau suatu wilayah di mana entitas atau aktivitas muncul seperti apa adanya. Nah, gitu kira-kira. Teknologi pada gilirannya muncul dalam wilayah-wilayah di mana penyingkapan dan ketidaktersembunyian berlangsung, di mana kebenaran terjadi. Cara penyingkapan ini menuntut adanya reaksi manusia dalam menanggapi sejarah. Teknologi merupakan sejarah ada yang berlaku sekarang. Untuk itu, pemahaman terhadap esensi teknologi pun menjadi penting agar kita dapat menanggapinya dengan cara yang sesuai. Akan tetapi, bersamaan dengan ketersingkapan yang tadi, terjadi juga ketersembunyian. Ketika kita tenggelam dalam pandangan yang melihat dunia sebagai terbingkai, muncul juga kemungkinan-kemungkinan bahwa kita juga gagal untuk melihat dan memahami. Ini menunjukkan nih ada sisi pemikiran Heidegger mengenai sejarah, ada yang kerap dianggap sebagai mistis. Nah gitu ya. Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas. Selanjutnya kita akan bahas esensi teknologi. Tadi ya,
esensi teknologi dan penyingkapan kebenaran, kemudian penyingkapan teknologi modern, kemudian implikasi dari teknologi yang mampu merusak alam. Nah, itu tuh. Kita lihat yang pertama. Poin yang pertama adalah tentang esensi teknologi dan penyingkapan kebenaran. Heidegger mempertanyakan tuh kaitan antara esensi teknologi dengan penyingkapan kebenaran. Ia sendiri berpandangan bahwa kaitan antara keduanya adalah segala-galanya. Gimana itu? Antara kedua dan segala-galanya. Karena setiap mengemukakan kehadapan didasarkan atas penyingkapan. Jadi yang tersingkap itu tidak bisa tersingkap jika tidak ada yang menyingkapkan gitu. Jadi adanya perpanjangan tangan, nah gitu kira-kira. Bahasanya gitu bahasanya. Adanya perpanjangan tangan. Jadi teknologi itu merupakan perpanjangan tangan dari manusia. Nah, pandangan ini bertolak dari pemahamannya tentang pengertian secara etimologis teknologi. Karena menurutnya teknologi berasal dari kata Yunani, yaitu tekne, yang artinya tidak hanya merujuk pada aktivitas dan keahlian dalam membantu. Nah, gitu ya, dalam membantu. Tetapi juga merujuk pada seni berpikir, ada the art of the mind, gitu kira-kira. Dan seni yang halus, fine art. Dalam bahasa Yunani kuno, istilah tekne itu dihubungkan dengan epistem. Nah, kalau berbicara soal epistem dan implikasi teknologi, ada di materi-materi saya yang lain tuh sudah saya sampaikan. Jadi ada implikasi teknologi. Itu sudah saya buat materinya di video-video saya yang lain. Keduanya itu sama-sama melibatkan pengetahuan. Tadi ya, seni Maaf Pak, suaranya jadi banyak. Wait, kok ada banyak suara ya? Siti Rida berkomentar, maaf Pak, suaranya jadi banyak. Jadi saya cek nggak ada suaranya. Sudah aman ya? Sudah aman ya? Ya, oke. Kita balik lagi ke materi yang tadi tuh. Soal esensi teknologi dan penyingkapan kebenaran. Jadi ada esensi teknologi
dari penyingkapan teknologi itu sendiri ya, menurut Heidegger. Dia bilang ada the art of the mind satu, kemudian ada fine art atau ada seni yang begitu halus. Jadi antara seni yang begitu halus dengan seni yang berpikir itu ada dua, kemudian dihubungkan menjadi epistem. Jadi keduanya itu sama-sama melibatkan pengetahuan. Seperti yang kita tahu bahwa pengetahuan dan ilmu itu dua hal yang berbeda. Itu sudah saya bahas di materi-materi yang lain. Maka tekne ini melibatkan pengetahuan praktis. Epistem melibatkan pengetahuan teoritis. Nah, gitu. Pengetahuan membawa suatu penyingkapan atau penerangan. Tekne menyingkapkan apa yang tidak dapat mengemukakan dirinya ke hadapan. Bringing forth. Dan apa yang belum berada di depan kita. Apa yang menentukan tekne bukanlah proses pembuatan, melainkan penyingkapan. Di dalam penyingkapan itu tekne merupakan sebentuk mengemukakan kehadapan. Misalnya ada seorang tukang membuat piala dengan keahlian tangannya yang merupakan penyingkapan yang melaluinya piala itu dimunculkan di hadapannya. Nah, gitu kira-kira. Jadi tekne itu merupakan satu cara di mana benda-benda dibantu untuk muncul dan dikemukakan ke hadapan sehingga perwujudan tadi itu tersingkap. Nah, jadi adanya penyingkapan kebenaran karena adanya si tukang tadi. Dalam hal ini, dimensi praksis dari fenomenologi Heidegger itu terlihat jelas tuh. Jadi fenomenologi menurut Heidegger itu kelihatan jelas bahwa esensinya menyingkapkan kebenaran. Karena dua hal tadi itu, the art of the mind dan fine art. Itu ya. Kemudian esensi teknologi yang kedua, penyingkapan teknologi modern. Teknologi modern bukanlah seni tangan, namun suatu penyingkapan. Terkait hal ini, Brockman menulis bahwa pendeskripsian menekankan 5 istilah. 5 istilah. Yang pertama itu ada challenge, kemudian yang kedua ada possession, kemudian yang ketiga itu ada order, yang keempat ada resource, yang kelima ada the framework. Yang kelimanya merupakan bentuk penyingkapan dominan dalam teknologi modern. Penyingkapan yang dominan dari teknologi ini menuntut alam secara berlebihan. Nah, mulai ada tuh dari teknologi itu mulai adanya penyingkapan dan mulai mengolah bahwa dengan teknologi kita mampu menghidupi kehidupan manusia sehingga alam mulai eksploitasi itu habis-habisan, dikuras habis-habisan sumber daya alam kita. Teknologi muncul dalam proses membingkai. Nah, karena tadi tuh, karena cara pandang yang dilihat oleh Heidegger itu sebagai enframe atau membingkai, enframing, yaitu suatu cara yang sistematik dalam memandang dunia secara terbatas. Nah, dalam membingkai itu bumi dilihat sebagai persediaan dan alam dilihat sebagai sumber energi untuk kegunaan instrumental manusia. Luar biasa tuh pemikirannya Heidegger. Dalam pembingkaian ketidaktersembunyian disingkapkan di mana teknologi modern menyingkapkan yang real sebagai persediaan. Ya, persediaannya luar biasa banyak sehingga perlu dikuras. Tapi
Kan nggak seperti itu. Bahwa Heidegger itu menyatakan bahwa esensi teknologi tidak bersifat teknologis. Tetapi apa ya? Eksistensial. Esensi teknologi itu terletak dalam cara pandang kita terhadap alam. Bagaimana kita berorientasi pada alam ini lantas menjadi sebuah pembingkaian. Oleh Heidegger, pembingkaian itu dilihat sebagai cara penyingkapan yang mendominasi esensi teknologi modern dan pada dirinya sendiri yang tidak bersifat teknologis. Itulah sebabnya Heidegger mengatakan bahwa untuk dapat memahami teknologi, pandangan teknologi yang instrumental dan antropologis perlu dinafikkan, perlu disingkirkan. Nah gitu menurutnya tuh. Karena itu bisa jadi adanya kerusakan alam sebagai implikasi atau dampak dari teknologi. Nah, kita masuk tuh ke poin yang ketiga, yaitu kerusakan alam sebagai implikasi. Kerusakan alam sebagai implikasi. Nah, kita mulai dari mana? Ada buku yang menarik ya di Profesor Herman. Nah, ini saya akan tunjukkan bukunya. Nah, ini kelihatan bukunya. Nah, ini ya bukunya nih. Bukunya Profesor Herman Suwardi. Anda kalau belajar baca buku ini itu luar biasa tuh. Di sini judul bukunya itu Roda Berputar, Dunia Bergulir. Kognisi baru tentang timbul tenggelamnya sivilisasi. Kalau kita pelajari buku ini, itu ternyata bahwa ada nalar atau ada kontemplasi dari sebuah realitas, sehingga perlu ada sesuatu teknik terbarukan yang mampu menaungi teknologi ini, sehingga pada gilirannya manusia tidak lagi dianggap sebagai korban dari teknologi. Nah, gitu kira-kira. Nah, ini luar biasa bukunya. Saya baca buku ini berulang-ulang kali, tetap saja nih luar biasa. Bahkan teknologi itu pada gilirannya akan menemukan seseorang pada ketuhanan, gitu kira-kira. Nah, ini di bukunya Profesor Herman Suwardi, Roda Berputar, Dunia Bergulir. Adanya kognisi baru. Nah, nanti kita bahas deh bukunya itu. Kita kembali ke materi tentang kerusakan alam sebagai implikasi. Pembebasan teknologi dari pandangan yang subjektivistik ya, gitu ya kira-kira, dan instrumental merupakan antisipasi. Bagaimanapun juga pandangan yang keliru itu berimplikasi buruk. Berimplikasi buruk tidak hanya bagi kehidupan manusia itu sendiri, tetapi juga alam sebagai ciptaan. Heidegger itu menyadari bahwa ia mengingatkan kita untuk tidak melihat teknologi semata-mata sebagai sarana,
untuk mencapai tujuan. Ya, sementara sampai sejauh ini ya, teknologi itu satu sama lain saling mencoba untuk mengunggulkan dirinya, baik negara A, negara B, mereka saling unjuk gigi tentang teknologi terbarukan. Teknologi perang misalnya, teknologi untuk melawan perang, jadi mereka defense untuk pertahanan negaranya dari teknologi lain, sehingga mereka berlomba-lomba tuh untuk meningkatkan teknologi terbarukannya. Nah, Heidegger bilang tidak, itu pandangan keliru tuh. Makanya ia mengingatkan kita untuk tidak melihat teknologi semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pandangan yang keliru jelas mengaruhi cara berpikir kita, sehingga berdampak pada perubahan orientasi kita, terutama terhadap alam. Kita kemudian melihat alam melulu sebagai persediaan. Jika itu sungguh terjadi, gitu kira-kira, kita lalu mulai menciptakan berbagai alat teknologi yang berfungsi untuk mengambil, menyimpan, dan menggunakan potensi-potensi yang alam miliki, yang alam sediakan. Persoalan menjadi buruk apabila terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap alam. Pemanfaatan alam secara berlebihan jelas berdampak pada kerusakan alam itu sendiri. Itulah yang akan terjadi. Misalnya dalam dunia pertambangan misalnya. Pertambangan menantang bumi untuk menghasilkan biji logam, kan gitu. Untuk mendapatkan lebih banyak biji logam, manusia dengan teknologi yang ia ciptakan menggeruk habis-habisan tuh perut bumi dalam skala yang sangat besar tuh, sehingga berebutan tuh. Satu tempat direbut, lama-lama mereka nggak kelah, kemudian menciptakan teknologi perang untuk menguasai tadi sumber daya. Kita rasa kemanusiaannya itu lama-lama terkikis karena tergoda oleh sumber daya alam yang menyediakan begitu besar tuh, sehingga manusia berbondong-bondong untuk mengeruk habis-habisan. Kita dilenakan oleh sumber daya alam, kita dilenakan oleh teknologi untuk mencapai tujuan, sehingga tujuan dari manusia itu sendiri mulai lama-lama terkikis. Dekadensi kita lama-lama berkurang dan lain sebagainya lah. Padahal persediaan bumi itu sendiri begitu terbatas, sehingga sama pulanya hal dengan illegal logging misalnya. Oke, kita nggak bicara soal itu deh. Demi kepentingan yang ekonomis, pembakaran, penggundulan hutan terjadi di mana-mana tuh. Akibatnya baik manusia maupun binatang mendapat imbas dari kerusakan alam tersebut. Binatang kehilangan tempat tinggalnya, kemudian dia masuk ke rumah-rumah untuk mencari makan. Banyak tuh kita lihat di TV-TV kabel tuh, berita-berita soal binatang itu. Ribuan manusia, terutama kaum miskin yang tinggal di perhutanan itu semakin menderita karena adanya penyakit-penyakit yang aneh itu. Karena bahan-bahan kimia ya, bahan kimia yang telah menjadi polusi, itu banyak contohnya tuh. Bencana longsor dan banjir pun menjadi bencana tahunan yang telah menelan begitu banyak korban. Jadi kita satu sisi sifat kemanusiaan kita terpanggil tuh. Ada yang membuat kelompok untuk menghentikan, berkampanye soal hentikan pengurasan, eksploitasi, pengerukan bumi besar-besaran. Mulai ada pembatasan, bikinlah peraturan-peraturan, baik tingkat lokal maupun tingkat pemerintahan. Banyak tuh kelompok-kelompok yang pecinta terhadap alam tadi itu, karena mereka terpanggil untuk berkampanye stop kerusakan alam. Kerugian yang timbul dari perusakan terhadap alam ini
sistemik, ya sistemik, mulai dari tempat mereka tinggal, manusia pribumi mulai meninggalkan tempatnya, binatang mulai berkurang habitatnya dan lain sebagainya tuh. Bahkan dapat menyebabkan kematian. De facto peristiwa-peristiwa tersebut telah terjadi, terutama sejak teknologi menguasai alam pikiran manusia dari abad ke abad tuh. Teknologi modern yang diciptakan manusia memang berwajah ganda satu sisi. Berwajah ganda satu sisi, sebagai perpanjangan tangan manusia, satu sisi tolak belakang. Akan tetapi terlepas dari berbagai keuntungan yang diperoleh, penerapan ilmu dan teknologi modern justru meningkatkan hasrat untuk menguasai, ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Mula-mula alam, kemudian manusia sendiri. Alam menjadi sasaran garapan dan rebutan, padahal sumber daya alam dan yang terbaharui relatif terbatas. Keadaan seperti inilah yang mempercepat pemusnahan manusia tuh, berebut satu sama lain, saling bunuh-bunuhan tuh. Bahkan ada suatu kisah di suatu wilayah, apabila suatu tempat itu terkuras habis, maka terjadi bencana besar tuh. Apa yang terkuras habis? Di sana ada gunung emas yang diceritakan. Dan sekarang sudah mulai kelihatan dan nampaknya semua tergoda tuh untuk pindah ke sana tuh. Hanya untuk mengeruk. Ya bagaimana enggak, kita tergoda oleh sesuatu yang bersinar kan gitu ya. Sesuatu yang bersinar lah, kita tergoda olehnya. Keadaan seperti inilah yang mempercepat pemusnahan manusia. Tindakan merusak alam yang dilakukan secara masif dan terstruktur membawa manusia pada jurang kebinasaan. Dalam lingkup nasional, kita dapat melihat dan mengalami sendiri bagaimana bencana asap telah menimpa negara kita dalam beberapa dekade terakhir ya. Dalam lingkup internasional, misalnya global warming menjadi ancaman besar bagi manusia. Ironisnya, penggunaan teknologi modern ini dapat mengancam keharmonisan masyarakat dunia. Mana bagian yang mengancam? Tadi itu satu sama lain berlomba untuk mempertahankan negaranya melalui teknologi itu. Anti nuklir lah, kemudian kendaraan lapis baja lah, kendaraan yang bisa masuk ke air, menyelam, kemudian terbang dan lain sebagainya. Mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan teknologi untuk mempertahankan negaranya. Jadi ada ada keharmonisan hidup bernegara, keharmonisan masyarakat dunia, keharmonisan masyarakat global. Mulai ada tatanan komunikasi dunia baru tuh. Jadi ada semacam tatanan the new world order. Nah itu kajian usang tuh sebenarnya tuh, the world new order. Tapi terlepas dari itu semua, adanya ancaman keharmonisan masyarakat dunia itu menggema tuh di mana-mana. Maka mau tidak mau kita harus mengantisipasi itu terjadi, sehingga kita harus menciptakan teknik-teknik tertentu untuk menciptakan kedamaian dunia gitu ya. Maka dirikanlah beberapa kelompok-kelompok pecinta alam dan lain sebagainya. Karena negara-negara maju berlomba-lomba membekali diri dengan senjata canggih tadi, terutama senjata nuklir. Bukankah tindakan ini akan memicu lahirnya perang dunia? Kita nggak mau itu terjadi ya. Dampak perang itu merugikan bukan hanya ekonomi, tapi juga sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tindakan uji coba nuklir juga, peluncuran roket yang dilakukan oleh negara-negara adalah contoh konkret penyalahgunaan teknologi modern. Maka ada undang-undang tuh, tidak boleh peluncuran roket itu yang mengganggu ekosistem. Atas dasar inilah Heidegger mengkritik habis-habisan teknologi modern. Gitu kira-kira tuh. Heidegger
Karena baginya, jika kita ingin memiliki hubungan yang bebas dan bertanggung jawab dengan teknologi, kita harus mampu memahami esensi teknologi. Akan tetapi, esensi teknologi hanya dapat dipahami apabila kita terlebih dahulu membebaskan teknologi dari pandangan-pandangan keliru yang bersifat instrumental dan antropologis. Menurut Heidegger, pandangan yang keliru tentang teknologi inilah yang membawa manusia pada jurang kebinasaan. Itulah sebabnya Heidegger, esensi teknologi tidaklah bersifat teknologis, tetapi bersifat eksistensial. Karena sebenarnya teknologi itu sendiri mengerucut pada suatu cara pandang dan pengalaman yang membentuk cara kita bertindak, cara kita menggunakan alat, dan cara kita berhubungan dengan dunia kehidupan. Pandangan yang benar terhadap teknologi secara ontologis membantu kita untuk bersikap bijak dalam menerapkan teknologi tersebut. Nah, begitu kira-kira. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Wah, slide berikutnya terima kasih. Sepertinya sudah habis ya materinya. Hanya ada 7 slide dari pembuka. Baik, seperti yang kita sudah paparkan bahwa esensi dari teknologi itu sebenarnya seperti yang diutarakan oleh Heidegger. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan, silakan diajukan saja pertanyaannya ya.
Sepertinya tidak ada yang ingin ditanyakan, maka kita akhiri saja. Kalau Anda ingin mengajukan pertanyaan, boleh nanti diajukan aja di platform yang kita sudah sepakati penggunaan LMS. Sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.